Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman akademika, saya Sabrina Zulfanafasa Putri. Senang sekali bisa berbincang dengan Anda semua dalam program Ruang Dialog. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta atau FISIP UMJ merupakan fakultas tertua perguruan tinggi pertama yang dimiliki oleh Perserikatan Muhammadiyah. Pada tahun 1989, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik membuka program studi Ilmu Komunikasi. Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UMJ berkomitmen untuk mencetak sarjana berwawasan Islam yang menguasai konsep teoritis bidang ilmu komunikasi secara umum, public relations, dan advertising, dan juga broadcasting. Nah, sekarang saya sudah bersama Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta, yaitu Dr. Oktaviana Purnamasari MSc. Halo Ibu, selamat datang. Halo Zulfa. Gimana nih Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik teman-teman akademika juga semoga teman-teman akademika selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia dimanapun kalian berada. Hari ini saya dan Bu Okta akan berbincang-bincang nih seputar program studi ilmu komunikasi yang ada di UMJ ini. Nah, kira-kira boleh Ibu jelaskan dulu apa itu program studi ilmu komunikasi? Oke, Zulfa terima kasih pertanyaannya ya. Jadi kita ngobrol santai aja nih ya terkait program studi ilmu komunikasi. Memang prodi ilmu komunikasi ini di FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta itu salah satu program studi yang peminatnya dari tahun ke tahun itu cukup banyak ya. Nah, tapi sebenarnya kalau di antara prodi-prodi lain di FISIP itu prodi ilmu komunikasi sebenarnya malah yang termuda gitu. Termuda yang pertama itu KESOS, kesejahteraan sosial, kemudian administrasi publik, ilmu politik, baru kemudian kita ada di tahun 1988 itu SK-nya sudah cukup tua juga ya, lebih dari 30 tahun. Prodi ilmu komunikasi itu hadir. Nah, jadi meskipun kita yang termuda, tapi perkembangan dunia digital saat ini ya, dan perkembangan yang pesat terkait era komunikasi itu membuat program studi kita itu banyak diminati oleh calon-calon mahasiswa baru, seperti itu. Nah, di ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta ini tuh ada berapa konsentrasi sih Bu? Oke, jadi kita itu ada 3 konsentrasi teman-teman ya. Jadi yang pertama sekali itu ada konsentrasi public relations, kemudian kita ada advertising, dan baru-baru ini ada program studi konsentrasi baru yakni broadcasting. Kurang lebih sudah sekitar 4-5 tahun terakhir ini untuk broadcasting. Baik, dari ketiga konsentrasi tersebut Ibu, apa yang membedakan dari ketiganya? Oke, itu pertanyaan yang bagus nih ya. Kalau kepengen udah masuk komunikasi, terus saya bingung nih mau pilih adver atau PR atau broadcasting gitu ya. Jadi gini teman-teman, kalau PR ya, PR itu ketika teman-teman ingin menjadi public relations atau berkaitan dengan public affairs di sebuah perusahaan, dan juga biasanya itu untuk berkomunikasi baik internal maupun eksternal di luar institusi, itu PR yang menjadi ujung tombaknya. PR juga menjadi ujung tombak sebuah institusi untuk membangun reputasi atau kemudian juga citra dan juga akhirnya reputasi. Itu kalau PR ya. Kalau teman-teman kepingin masuk adver, itu lebih ke arah advertising, ini lebih ke arah sebenarnya bagaimana mempromosikan sesuatu dengan pesan-pesan penjualan yang persuasif. Nah, sehingga kalau di advertising nanti teman-teman akan dapat tuh desain grafis, fotografi, kemudian teknik kamera, dan juga skill-skill yang berkaitan dengan branding dan media spesialis gitu. Tentu saja juga skill-skill yang berkaitan dengan new media. New media itu dipelajari oleh semua konsentrasi, baik PR, adver maupun broadcast. Nah, yang terakhir kalau broadcast itu berkaitan dengan kamera, kemudian bagaimana seperti ini ya, berhadapan dengan atau menjadi reporter seperti itu, kemudian menyusun program di sebuah stasiun TV,
kemudian ada penulisan naskah juga, seperti itu. Berarti ketiganya tuh hampir mirip-mirip. Betul, ya, Bu, ya? ada irisannya, Zulfa. Balik lagi tadi ke fasilitas yang ada di Ilkom. Oke. Apa aja Fasilitas, oke. Nah, teman-teman Ilkom tidak perlu khawatir karena di Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UMJ kami sudah memiliki laboratorium yang cukup lengkap ya. Alhamdulillah kita ada yang namanya laboratorium radio, dan di mana ada di bawahnya itu ada M Radio, semacam apa namanya, kalau di SMA namanya ekskul mungkin ya. Ini semacam komunitas seperti itu untuk belajar tentang radio, untuk siaran, bahkan anak-anak M Radio ini seringkali menjuarai lomba podcast di berbagai apa namanya, baik lokal maupun nasional seperti itu. Kemudian itu lab radio, ada juga lab yang sedang kita pakai saat ini adalah lab studio TV ya. Lab studio TV ini buat teman-teman belajar nanti misalnya mau membuat program acara seperti ini ya, talk show ya, kemudian juga untuk news misalnya. Nah, ini bisa menggunakan lab ini gitu. Nah, kemudian ada lab desain grafis dan editing. Nah, lab desain grafis editing itu lebih berupa lab komputer yang speknya itu disesuaikan untuk spek-spek yang bisa editing dan desain, seperti itu. Berarti sudah memadai ya, Bu? Betul, dan terakhir ada kita lab fotografi, Zulfa. Jadi lab fotografi ini juga kita mempunyai peralatan kamera yang cukup lengkap. Dan juga peralatan penunjang seperti lighting, kemudian ada backdropnya, dan itu juga sekaligus buat praktik mahasiswa ketika foto produk misalnya untuk mata kuliah produksi iklan, kemudian ada foto produk dan juga ada foto misalnya buat praktek ketika teman-teman ada foto habis wisuda misalnya, itu juga bisa pakai lab fotografi. Berarti teman-teman fasilitas yang ada di Ilkom UMJ ini sudah memadai banget. Dari tadi yang Ibu Okta bilang ada komunitas M Radio, kalian bisa banget, itu juga menjenjang ke broadcasting ya, Bu? Betul. Konsentrasi broadcasting. Tadi juga ada lab desain grafis, fotografi, itu juga bisa ke advertising. Dan yang sekarang kita pakai ini itu bisa banget buat ke public relation. Sebenarnya semuanya nyambung ya, Bu, sama gitu, teman-teman. Jadi lab itu bisa dipakai untuk semua konsentrasi, Zulfa. Jadi lab ini meskipun judulnya Lab Studio TV bukan hanya untuk anak broadcasting, anak PR ya bisa pakai untuk latihan public speaking. Anak adver bisa untuk latihan buat produksi iklan. Seperti semuanya itu. Nyambung ya, Bu? Iya. Nah, yang membedakan Ilkom UMJ nih dengan universitas lain itu apa, Bu? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Jadi Zulfa, kalau bicara Prodi Ilmu Komunikasi, hampir semua universitas, baik negeri maupun swasta, ya di Jakarta maupun di luar Jakarta, itu rata-rata punya Prodi Ilmu Komunikasi ya. Fakultasnya macam-macam, ada yang di bawah FISIP, ada juga yang di bawah Vkom gitu. Nah, terus kita perbedaannya apa gitu ya? Nah, perbedaannya kita itu lebih menawarkan bagaimana teman-teman yang masuk ke sini itu dibentuk critical thinking-nya, communication skill, kolaboratif, ya, kemudian kerjasama, dan yang penting berakhlak Islami, seperti itu. Ya, kenapa? Karena di zaman yang sudah seperti ini ya, yang pinter itu banyak ya, yang keren banyak, tapi attitude, behavior itu yang perlu kita tekankan gitu ya. Ya, jadi kita ingin mencetak sarjana-sarjana ilmu komunikasi yang relevan dan bisa masuk ke industri, tapi juga behaviornya, attitude-nya itu berperilaku Islami. Itu kali yang membedakan ya. Menarik banget bukan teman-teman akademika. Nah, selanjutnya nih, Bu, skill apa yang menurut Ibu penting saat mahasiswa nanti lulus dan menghadapi dunia pekerjaan? Oke, nah terkait dengan skill ya teman-teman. Teman-teman saat ini sebenarnya udah dimanjakan dengan teknologi ya, Zulfa ya. Berbeda dengan saya yang kuliah puluhan tahun yang lalu ya.
itu teknologi internet belum semasif sekarang gitu. Nah, makanya yang perlu dipersiapkan selain skill yang diajarkan di kampus, teman-teman juga harus siap dengan soft skill. Soft skill itu misalnya kemampuan untuk bekerja sama, berkolaborasi, berorganisasi, ya. Kemudian juga kalau teman-teman itu tahu passionnya teman-teman apa, itu harus digali dan kemudian sudah mulai mempersiapkan portofolionya. Misalnya Zulfa senangnya apa passionnya? Diganti nanya nih malahan. Jadi malu saya tuh suka menyanyi sebenarnya. Oke, nah itu kan misalnya itu selain sisi akademis, Zulfa punya sesuatu gitu kan. Nah itu passion itu bisa untuk mulai suka nyanyi, berarti bikin portofolio ya, sehingga entah sekarang kan banyak media sosial ya, mau ditaruh di di YouTube seperti itu. Atau mungkin Spotify gitu ya. Nah itu kalau udah naik lagi levelnya. Nah tapi misalnya teman-teman suka nulis misalnya, oh Bu saya nanti kepengen jadi copywriter. Oke, mulailah dari Instagram kalian, captionnya dibikin yang keren gitu ya. Jadi itu sebagai rekam jejak juga portofolio teman-teman. Belum nanti kalau misalnya teman-teman juga berinisiatif ikut lomba ya. Jadi tugas-tugas kalian itu dari dosen, daripada nganggur kenapa nggak diikutkan lomba gitu kan ya, misalnya diikutkan lomba poster, misalnya tugas produksi iklan misalnya diikutkan aja lomba, nanti kalau misalnya nggak menang pun itu menjadi portofolio kalian gitu, karena kalau diikutkan lomba pasti effortnya itu lebih ya kan. Kalau cuman menggugurkan kewajiban, oh ya ini yang penting saya dapat nilai, itu nggak gimana ya, effortnya itu mungkin ya udahlah yang penting dapat nilai gitu. Tapi kalau ini untuk lomba, ini untuk kompetisi, pasti kepengennya yang terbaik gitu, ya nggak? Nah itu, jadi kalau mau prepare masuk ke dunia industri komunikasi apapun itu ya, PR, broadcast, advert, ya coba untuk menggali passionnya apa dan dimulai dengan portofolionya masing-masing. Karena sekarang rekam jejak digital itu bisa dilihat gitu. Jadi teman-teman kalau mau apply, nanti HRD juga biasanya akan ngecek sosial media kalian gitu. Oh Instagramnya ini mau apply sebagai copywriter. Oke, lihat Instagramnya. Oh ya emang bener kopinya bagus, captionnya bagus gitu, inspiratif gitu. Oh saya mau apply sebagai desainer grafis. Oh ya dia di Instagramnya udah pernah menang lomba ini, atau desainnya ditaruh di Instagram. Seperti itu. Oh gitu Ibu. Bagi teman-teman akademika mungkin ini ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman, termasuk saya ya Bu. Mungkin ada beberapa yang masih belum tahu nih passion saya di mana sih, masih mencari-cari gitu. Ya. Nah kira-kira selain yang tadi Ibu jelaskan, ada kegiatan M Radio, ada kegiatan apa lagi sih Bu yang ada di Ilkom UMJ ini? Kita ada yang namanya mini agensi ya. Nah, mini agensi ini di bawahnya Lab Ilkom. Lab Ilkom itu tadi ada empat lab ya sebenarnya. Nah, mini agensi ini di bawahnya Bu Velda ya, Ketua Lab Prodi Ilmu Komunikasi. Ini teman-teman kita benar-benar berlatih untuk dapat klien, nyari klien, kemudian klien misalnya kita menawarkan jasa, misalnya klien kepengen bikin logo, atau streaming, atau ada event, ada apapun yang konteksnya adalah komunikasi, itu mini agensi menjadi wadah. Nah, teman-teman bisa join di mini agensi. Nanti sebagai apa? Mau sebagai kameramen, mau sebagai art director, mau sebagai host kayak Zulfa gitu ya. Apapun itu bisa diwadahi di mini agensi. Dan kita benar-benar nyari klien gitu. Gitu Ibu. Gitu. Nah Ibu, di SMA itu kan ada yang namanya OSIS ya Bu? Yes. Nah kira-kira di Ilkom ini atau di kampus gitu lah Bu, namanya tuh apa sih Bu? Nah itu namanya Himakom, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Itu juga teman-teman penting ya, kalau misalnya teman-teman itu mau belajar berorganisasi ya. Kenapa berorganisasi itu penting? Karena teman-teman itu hidup itu di kampus gak cuma datang
dengerin dosen, kuliah, bikin tugas, UTS, UAS udah gitu. Tapi berorganisasi ini salah satunya ikut dengan himpunan kayak Himakom itu bisa teman-teman tuh berlatih networking. Kalau mau bikin event berarti berlatih berjejaring, ngelobi gitu ya, cari sponsor, kemudian berkolaborasi ya, bernegosiasi dengan berbagai pihak seperti itu. Jadi ada banyak manfaat sih teman-teman kalau aktif di organisasi. Oke, Bu. Tantangan generasi muda industri kreatif saat ini tuh apa, Bu? Tantangan ya. Kalau tantangan terutama sekarang kita tantangannya itu balik lagi ke teknologi, penguasaan teknologi. Apalagi sekarang ada AI, ada ChatGPT. Jadi sesuatu itu bisa dengan mudah digantikan oleh teknologi. Nah, terus pertanyaannya gimana generasi muda ini bisa berkompetisi dengan teknologi itu? Nah, itu kan berarti teman-teman generasi muda ini harus punya sesuatu yang genuine. Genuine itu apa ya? Yang asli, yang nggak bisa ditiru dengan mudah oleh teknologi tadi. Berarti kuncinya apa? Kuncinya kreativitas lagi gitu. Karena yang tidak bisa disamai oleh teknologi adalah pemikiran manusia gitu. Ya, misalnya dia bisa menghasilkan sesuatu yang out of the box dan tidak mudah ditiru gitu, seperti itu. Wah, menarik banget ya seputar prodi ini. Ini mungkin yang terakhir nih, Bu. Saran dan pesan untuk siswa yang saat ini mungkin masih bingung, nyari tahu passion dia di mana dan saya mau ambil apa ya, prodi apa ya, fakultas apa ya, itu gimana, Bu? Oke, berarti mungkin buat adik-adik yang mau kuliah ya, Zulfa ya. Oke. Jadi sebenarnya adik-adik yang mau kuliah ini di SMA kalau memang udah terbiasa berorganisasi atau memang dari SMA udah punya, misalnya passionnya kayak tadi Zulfa nyanyi gitu ya. Meskipun Zulfa hobinya nyanyi nggak harus masuk ke jurusan seni kan gitu. Jadi masih sesuatu yang ada kaitannya gitu ya, komunikasi gitu. Nah, balik lagi teman-teman bisa berawal dari hobi juga ya untuk nyari passion. Biasanya kalau dia hobi itu dia passionnya memang di situ gitu kan. Saya dari kecil itu dari SD ya, saya tuh hobinya nulis. Jadi kalau dulu tuh bahasa Indonesia ada pelajaran mengarang zaman saya dulu. Nah, mengarang itu saya senang banget mengarang. Makanya hobi nulis saya itu saya berapa kali ikut lomba SD, SMP gitu, lomba mengarang juara gitu. Terus waktu kuliah saya udah kalau di advertising mengarang nulis itu adalah jadi copywriter gitu, copywriting gitu. Terus misalnya teman-teman hobinya apa ya, networking atau ngomong gitu ya. Nah itu kan bisa jadi misalnya jadi account eksekutif gitu ya, jadi AE gitu di advertising atau jadi PR gitu yang berinteraksi sama banyak orang. Terus kalau yang hobinya ngitung gitu ya, ngitung terus ini itu bisa jadi media planner mungkin yang ngitung-ngitung budget untuk atau ngitung-ngitung frekuensi untuk rating kayak gitu-gitu di advertising. Jadi balik lagi teman-teman bisa mengenali dulu passionnya apa, dimulai dari hobi yang disenangi. Kemudian cari tahu juga, sekarang kan zamannya Mbah Google ya, udah bisa di googling. Oke, saya passionnya nulis misalnya. Kira-kira saya bisa masuk ke prodi apa aja misalnya, selain komunikasi misalnya. Atau kalau komunikasi saya masuk ke konsentrasi apa. Semuanya sekarang kan bisa di googling gitu ya. Iya. Nah, itu juga teman-teman bisa cek di websitenya Ilkom, ilkom.umj.ac.id untuk bagaimana menyelaraskan ya passion tadi dengan kira-kira saya mau milih prodi apa, konsentrasi apa. Nah, itu tadi. Jangan lupa ya teman-teman, dari 3 konsentrasi tadi kalian udah mulai tahu lah ya mau kemana nih, dari PR, dari adver ya Bu, dari broadcasting juga. Kalian udah punya gambaran dengan fasilitas yang ada di Ilkom UMJ ini juga sudah memadai kalian. Dari prospek kerjanya tadi kita sudah
berbincang juga sangat luas banget ya Ilkom ini ya Bu ya. Iya, betul. Jadi bisa kemana aja ya Bu ya? Oke, prospek kerja ya tadi Iya. Zulfa sempat singgung ya. Jadi kalau teman-teman di Ilkom kemudian sudah memilih konsentrasi ya, misalnya PR itu bisa jadi public affairs atau sebagai PR consultant atau sebagai peneliti bidang public relation atau juga entrepreneur ya, wirausahawan. Itu kalau PR. Kalau misalnya advertising bisa jadi desainer grafis, copywriter atau penulis naskah iklan. Kemudian juga bisa strategic planner, media planner, seperti itu, fotografer gitu. Broadcasting tentu saja kameramen seperti ini ya. Kemudian host atau reporter, kemudian produser gitu. Kemudian juga sutradara seperti itu. Kayak broadcasting ya Bu? Iya, seperti itu. Ya, itu dia tadi menarik banget kan teman-teman akademika. Nah, buat teman-teman akademika yang ingin tahu lebih dalam lagi Ilkom UMJ itu seperti apa sih? Bisa kunjungi di web kami ilkom.umj.ac.id dan Instagram kami di @komunikasiumj. Kesimpulan dari materi kami adalah prospek lulusan alumni program studi ilmu komunikasi berpeluang sebagai praktisi dan konsultan public relation, periklanan dan juga penyiaran, baik di lembaga pemerintah maupun perusahaan swasta. Selain itu, dapat pula berkarir sebagai media planner, account eksekutif, art atau kreatif, copywriter, wartawan, peneliti, dan dosen. Wah, sangat menarik ya, apalagi untuk di zaman sekarang nih dilihat dalam prospek kerjanya, tentunya hal ini dapat memudahkan kita dalam meraih karir yang kita inginkan nih. Wah, udah gak kerasa waktu udah begitu cepat ya Bu. Terima kasih untuk Ibu Okta yang sudah menyempatkan Sama-sama, waktunya. Zulfa. Semoga Bu Okta sehat selalu dan dilancarkan selalu. Amin. Dan terima kasih juga untuk teman-teman akademika yang sudah setia menonton dari awal hingga akhir. Semoga informasi yang saya dan Bu Okta sampaikan dapat membantu teman-teman akademika untuk lebih mengetahui seputar prodi ilmu komunikasi yang ada di UMJ ini. Kami tunggu teman-teman akademika bergabung dalam program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya Sabrina Zulfa Nafasa Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.